Supriyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat seperti yang kalian telah lihat di sini. Di mana judul dari mind mapping saya adalah hubungan antara teori akuntansi positif, peralatan laba, dan juga manajemen laba. Teori akuntansi positif menghasilkan 3 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis kontrak utang, dan hipotesis biaya politik. Hipotesis rencana bonus cukup beralasan, di mana manajer yang menggunakan rencana bonus sebagai acuan dalam melakukan tugasnya cenderung menggunakan prosedur akuntansi yang melaporkan keuntungan di masa depan ke masa sekarang. Begitu juga dengan hipotesis kontrak utang. Hipotesis kontrak utang digunakan dengan tujuan prosedur akuntansi keuntungannya dilaporkan di masa kini, bukan di masa depan. Berbeda halnya dengan kedua hipotesis tersebut, hipotesis biaya politik menggunakan prosedur akuntansi dengan melaporkan keuntungan di masa kini ke masa depan, karena misalnya saja jika biaya politik yang ditanggung perusahaan itu lebih besar, maka perusahaan akan menginginkan laba yang lebih sedikit dan melaporkan laba tersebut ke masa depan. Teori akuntansi positif menjadi dasar dari manajemen laba. Manajemen laba merupakan potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hubungan manajemen laba dapat dipahami dari persamaan berikut, yaitu total akrual sama dengan laporan laba bersih dikurang dengan arus kas dari operasi, atau juga bisa total akrual sama dengan akrual bukan pilihan dikurang dengan akrual pilihan. Terdapat 2 model dari akrual, yaitu model total akrual dan model akrual pilihan. Model total akrual biasanya digunakan dari pendekatan neraca dan juga pendekatan arus kas. Untuk total akrual pilihan ada 6 jenis modelnya, yaitu model D'Angelo, model Haley, model Jones, yang keempat adalah model Jones modifikasi, model industri, dan juga model Kang and Sivarama Krishnan. Terdapat beberapa isu dalam manajemen laba sepanjang penerapannya, di mana salah satunya yaitu manajemen laba dikatakan jika penggunaannya untuk memenuhi manajemen dan juga analisis keuangan. Selain itu, ada 3 bentuk dari manajemen laba. Salah satunya yaitu peralatan laba atau income smoothing. Income smoothing di sini merupakan suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkan. Hakikat peralatan laba memiliki beberapa dalil, yaitu yang pertama, kriteria untuk memilih prinsip akuntansi adalah untuk memaksimalkan utilitas dan kemakmuran. Yang kedua, utilitas meningkat bersamaan dengan keamanan kerja, tingkat pendapatan, serta perusahaan dan juga tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, semakin bahagia pemangku kepentingan, semakin tinggi keamanan income dan lainnya dari manajemen. Yang keempat, keputusan pemegang saham meningkat bersamaan sejalan dengan pertumbuhan income perusahaan. Peralatan laba dilakukan dengan motivasi asumsi jika arus laba yang stabil merupakan pendukung yang kapabel bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada arus laba yang lebih variabel. Dan motivasi yang kedua yaitu laba yang dilaporkan dengan mengurangi korelasi return ekspektasi perusahaan dengan portofolio saham. Selanjutnya ada objek peralatan. Yang menjadi objek peralatan menurut para
sepanjang manajemen dan membaca laporan keuangan adalah laba bersih dan juga laba bersaham. Selanjutnya ada variabel peralatan. Untuk variabel peralatan ada beberapa instrumen yang diyakini yaitu sekali digunakan, di mana artinya perusahaan tidak harus memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu di masa depan. Yang kedua, instrumen peralatan harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, instrumen peralatan harus mengarah pada penggerakan yang material secara relatif terhadap pendapatan dari tahun ke tahun. Yang keempat, yaitu instrumen peralatan tidak memerlukan transaksi real dengan pihak kedua, tapi hanya refleksi atau saldo akun internal saja. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan hubungan teori akuntansi positif, peralatan laba dan juga manajemen laba, yaitu di mana manajemen laba dilakukan berdasarkan dari teori akuntansi positif, dan dari manajemen laba terbentuk dua bentuk manajemen laba, yang dimana salah satunya yaitu peralatan laba. Jadi peralatan laba dan juga manajemen laba dilaporkan atau dibuat berdasarkan dari teori akuntansi positif. Nah, sekian dari pemaparan saya, semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa like